Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak ucapkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala dan rasa terima kasih kepada para siswa baru SMP N3 Ciwidey yang memberikan kepercayaan untuk sekolah di sekolah kami. Untuk itu kesempatan ini pergunakanlah sebaik-baiknya, kalian belajar dengan baik sehingga apa yang diharapkan nanti, ilmu yang diharapkan nanti bisa terpenuhi. Perkenalkan, nama Bapak Dedi Hairudin. Bapak mengajar mata pelajaran PPKN untuk kelas 7, 8, dan 9. Oleh sebab itu nanti tiap ini bertemu dengan Bapak. Kalau misalkan kalian naik kelas 8 sampai kelas 9, pasti bertemu selalu dengan Bapak, insya Allah. Nah, pada kesempatan kegiatan MPLS sekarang ini berbeda dengan tahun yang kemarin karena kita ketahui bahwa keadaan kita masih dalam keadaan pandemi COVID atau edarnya wabah COVID-19. Nah, oleh sebab itu, maka kegiatan MPLS dilaksanakan dengan cara daring. Nah, untuk itu, walaupun dengan keterbatasan waktu dan juga keadaan, manfaatkanlah kegiatan ini sebaik-baiknya ya untuk kita. Nah, materi yang akan Bapak sampaikan pada MPLS ini adalah mengenai pengenalan kurikulum 13. Kurikulum yang dilakukan di Indonesia ini beberapa kali mengalami pergantian sampai yang terakhir ini adalah kurikulum 13. Apa itu yang dinamakan kurikulum? Kalau diibaratkan ya, kurikulum ini sebagai alat penunjang, alat perantara utama dalam mencapai proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan yang diharapkan yang ada di SMP, karena kita di SMP apa saja itu ya. Jadi sebagai alatnya nanti ada berupa mata pelajaran yang nanti kalian dengan beberapa mata pelajaran kalian akan bertambah ilmu pengetahuan agar materi pembelajaran ini bisa nyampe kepada kalian. Perlunya adanya kurikulum ya. Nah, kurikulum 13 sekolah menengah pertama dan madrasah terdiri dari isinya ada kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum, silabus, dan mata pelajaran ya. Nah, nanti akan dibahas mengenai satu-satu ya. Kerangka kurikulum itu dibentuk berlandaskan pada landasan filosofis, sosiologis, pedagogis, yuridis dengan disesuaikan dengan standar pendidikan. Oleh Bapak tidak akan dijelaskan mengenai materi ini secara detail karena ini memerlukan waktu yang lama ya. Nah, untuk lanjut aja kepada pengorganisasian. Di dalam kurikulum nanti kita mengetahui adanya kompetensi inti, kompetensi dasar, muatan pelajaran, mata pelajaran, dan bahan pelajaran. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti itu adalah kompetensi yang harus dimiliki bagi kalian apabila kalian telah lulus dari SMP ini harus bagaimana atau menguasai materi pelajaran itu harus sejauh mana. Nanti ada kompetensi lulusan. Kalau misalkan kalian belum menguasai ya materi tersebut, nah berarti kalian belum menguasai kompetensi itu, artinya kalian belum dinyatakan lulus. Nah, itu dinamakan kompetensi inti. Kemudian kompetensi inti ini terdiri dari kompetensi spiritual ya, kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Spiritualnya bagaimana, sikap sosial kalian bagaimana, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana yang harus dimiliki oleh setiap lulusan ya.
nantinya oleh setiap lulusan. Jadi kalian kalau lulus itu harus mempunyai sikap spiritual ya yang baik, yang sesuai dengan kompetensi, sikap sosial, pengetahuan, keterampilan sesuai dengan kompetensi inti tersebut. Kemudian ada juga di bawah kompetensi inti ada kompetensi dasar ya. Nah, kompetensi dasar merupakan penjabaran dari kompetensi inti. Jadi untuk capai kompetensi inti ada dibagi-bagi lagi sama ada kompetensi dasarnya. Bagaimana? Berarti kompetensi dasar di sini adalah minimal yang kalian dapatkan dari garis kelulusan tersebut ya, minimal. Kemudian juga sikap sosialnya bagaimana, pengetahuannya bagaimana, keterampilannya bagaimana nanti kompetensi dasar. Nah, lebih daripada itu ada kompetensi yang sifatnya lebih gitu. Nah, untuk pelajaran di SMP ini kalau beda dengan waktu di SD, kalau di SD dulu kalian belajar itu oleh beberapa orang guru, ada satu mata pelajaran, beberapa mata pelajaran dipegang oleh seorang guru atau yang disebut dengan guru kelas ya, dan juga ada guru agama dan hanya guru agama dan guru olahraga. Tapi untuk di SMP ini tiap mata pelajaran dipegang oleh seorang guru ya, seorang guru. Jadi tidak ada tidak ada guru kelas lagi ya, tapi satu mata pelajaran dipegang oleh satu orang guru. Jadi di sini mata pelajaran dikelompokkan menjadi dua, kelompok A, kelompok umum ya, H umum, dan kelompok B, pelajaran kelompok B. Apa yang termasuk pelajaran kelompok A? Satu, pendidikan agama dan budi pekerti atau disingkat dengan PABP. Nah, berapa jam ini dalam satu minggu? 3 jam ini ya. Nah itu. Kemudian disusul dengan PPKN. Pelajaran PPKN dalam satu minggu ini 3 jam. Bahasa Indonesia 6 jam ya. Nah ini jangan heran kalau kalian dalam satu minggu ini beberapa kali bertemu dengan guru bahasa Indonesia karena porsi jamnya besar. Matematika 5 jam, ini juga beberapa kali pertemuan mungkin dalam satu minggu. Kemudian IPA 5 jam ya dalam satu minggu. Kemudian pengetahuan sosial atau IPS 4 jam, bahasa Inggris ya 4 jam juga. Dan yang kelompok B terdiri dari seni budaya 3 jam, pendidikan jasmani dan PJOK atau olahraga 3 jam, disusul dengan prakarya. Dan ada juga mungkin nanti mulok, yaitu bahasa Sunda. Untuk di kita itu bahasa Sunda ya, nanti disampaikan oleh Pak Teten. Jadi itulah ya mata pelajaran di SMP ini dengan bobot jam per minggunya seperti itu ya. Nah, selanjutnya mata pelajaran sekolah menengah pertama dikelompokkan tadi udah itu. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kulikuler yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan yang tadi itu ya. Kemudian B yaitu merupakan program kulikuler yang bertujuan untuk mengembangkan sikap, kompetensi ya, sikap, pengetahuan, kompetensi, keterampilan peserta yang terkait dengan lingkungan di bidang sosial, budaya, dan seni. Begitu. Kalau tadi untuk berbangsa dan bernegara, di sini untuk kemampuan seni gitu ya. Muatan lokal dan acuan pembelajaran mata pelajaran kelompok A ini bersifat nasional, dikembangkan oleh pemerintah. Ya, nanti ada muatan lokal itu sesuai dengan kebutuhan dari sekolah tersebut atau dari lingkungan pemerintahan tersebut. Kalau di kita ya biasanya bahasa Sunda untuk mengembangkan budaya bahasa Sundanya. Nah ini mata pelajarannya, jadi tinggal ditelaah saja begitu ya. Kemudian beban belajar merupakan seluruh muatan pengalaman belajar ini harus diikuti oleh peserta didik dalam 1 minggu, 1 semester, dan 1 tahun. Beban belajar di sekolah menengah terdiri dari kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri. Kegiatan tatap muka di sini yaitu pembelajaran guru di dalam kelas, kegiatan struktur yaitu tugas-tugas, baik itu yang sifatnya batas waktunya dari guru dikerjakan oleh
siswa, kemudian tugas mandiri, tugas-tugas yang diberikan oleh guru secara mandiri kepada kalian, ya. Nanti dalam selanjutnya, nah untuk 1 jam belajar itu di kita ini, kalau di SD mungkin, di SMP 1 jam itu 40 menit, ya. Jadi kalau misalkan yang 3 jam itu tinggal kali saja 40 kali 3, jadi 120, ada yang 80. Ya, 2 kali 2 pelajaran mungkin itu 80, atau yang 3 nanti itu ada porsi-porsinya. Jadi 1 jam itu hanya 40 menit. Beban belajar kegiatan terstruktur mandiri sebanyak 50% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Jadi kegiatan tadi yang 40 menit itu, ya, nah itu tidak samanya dipakai untuk kegiatan belajar, mungkin dipakai untuk melaksanakan kegiatan tugas-tugas, ya. Beban belajar 1 minggu kelas 7, 8, kelas 9 masing-masing 30. Jadi dalam 1 minggu itu ada 38 jam kalian belajar itu, ya. Kalau di kita belajar ini sampai 5 hari, ya, antara sampai dari hari Senin sampai hari Jumat, ya, di sekolah kita ini dengan porsi waktu. Dan di kita ditambah 2 jam yaitu dengan bahasa Sunda, nanti ada bahasa Sunda. Jadi genap, jadi 40 jam dalam 1 minggu itu kita belajar. Beban belajar kelas 7 dan kelas 8 masing-masing paling sedikitnya. Nah, ini kurang dari 36 jam minggu efektif. Jadi selama 36 1 minggu itu ada 36 jam dalam pelajaran efektif dalam 1 semester, begitu, ya. Atau juga dalam 1 tahun misalkan, ya. Ada 36 minggu efektif, ya, untuk pembelajaran ini. Beban belajar kelas itu paling sedikit 36 jam, paling banyak ya mungkin ya tergantung lihat kondisi waktu saja. Mungkin bisa 40 atau 36 minggu efektif. Beban belajar kelas 9 semester ganjil paling sedikit 8 minggu efektif, ya. Jadi dalam 1 semester itu 18 minggu, ya. 18 minggu belajar itu. Kemudian untuk semester genap 14 minggu, ya, untuk kelas. Nah, kita beralih ke bahasan yang lain, yaitu ada istilah silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran. Nah, ini untuk masalah silabus nanti ini kalian hanya lihat saja, dibaca saja. Mengenai kalau ada yang kurang jelas nanti kita bahas selanjutnya, ya, karena ini materinya bukan tidak terlalu penting, ya, tidak usah terlalu tahu pada kalian, juga bisa kalian tanyakan dalam kondisi-kondisi dan ketika ada waktu silahkan tanyakan kepada Bapak. Kemudian yang selanjutnya adalah pedoman mata pelajaran. Nah, ini silakan kalian baca, kembangkan. Nah, semuanya. Nah, apa-apa kalau ada yang tidak mengerti, nanti bisa tanyakan kalian melalui WA atau melalui WA grup dan sebagainya. Kalau misalkan ada hal-hal yang tidak mengerti, mau di Japri, mau di dalam grup, silakan, ya. Kemudian juga yang terakhir adalah pedoman mata pelajaran digunakan pendidikan. Pedoman mata pelajaran digunakan oleh pendidik untuk memahami secara utuh mata pelajaran sesuai dengan karakteristik kurikulum 13 sekolah menengah pertama. Acuan dalam penyusunan dan penerapan rencana pelaksanaan pembelajaran. Ini ada pedomannya, ya. Nah, ini untuk guru ini tidak semata-mata memberikan materi pelajaran, itu harus ada aturannya, ya, sehingga pembelajaran bisa tercapai. Nah, terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan mengenai materi pengenalan kurikulum. Ya, intinya kalian, Bapak ucapkan terima kasih lagi kepada kalian. Jangan lupa,
Ya, selama kegiatan kita pembelajaran ini selalu kalian menjaga protokol kesehatan, dan kita berharap mudah-mudahan agar kegiatan kita pembelajaran kembali bisa melakukan kegiatan seperti biasa tatap muka. Kita berdoa semoga COVID-19 cepat berlalu dan kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih para siswa semua, aku ucapkan selamat sekali lagi, kalian telah diterima di SMP 3 SMP Negeri 3 Ciwidey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.